Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua, di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Elder of Cups. Kartu keempat, di sini ada The Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini kita punya Judgment. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Pentacles. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget, banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, di sini tergambar jelas ya, bahwa akan ada kehidupan yang aman, nyaman, serta apapun kebutuhanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, akan segera mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dikarenakan kegiatanmu maju, pekerjaanmu meningkat, hubunganmu, relationshipmu, ya, entah itu dengan partner, dengan rekan, dengan teman, dengan sahabat, itu semakin positif. Dan semakin banyak hal baik yang bisa saling di-share. Nah, disinilah terjadi kemajuan dan peningkatan kualitas di dalam hidupmu. Karena kamu selama ini memang orang yang ingin selalu melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Nggak neko-neko, nggak terlalu banyak target, tetapi kamu terus berjalan pada jalurmu dan lakukan yang terbaik di sana. Walaupun kadang di pertengahan perjalanan, kamu sempat diperlakukan secara nggak benar. Ada pihak-pihak, ada orang-orang yang memperalat, yang mempergunakan ya, kejujuranmu, kesungguh-sungguhanmu, ataupun kebaikanmu. Jadi mereka anggap ya, kamu melakukan semua ini untuk membantu mereka. Bukan, itu salah sekali. Tetapi kamu melakukannya memang untuk hidupmu. Dan di saat kamu tahu kamu diperalat, dipergunakan ya, hal-hal baik demi keuntungan mereka, itu justru kamu yang mendapat keuntungan di sana. Ya. Kamu bisa melihat, kamu bisa menilai ya, bagaimana karakter-karakter orang-orang ini. Kamu menjadi lebih tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Mana yang bisa diajak bekerja sama ataupun yang enggak bisa. Nah, jadi sebenarnya kamu mengamati dengan seksama bagaimana orang-orang sesungguhnya terhadap dirimu. Nah, dari situ kamu mampu bentengi dirimu. Kamu tahu betul nih langkah yang akan kamu ambil, lingkungan seperti apa yang nantinya ingin kamu masukkan ke dalam kehidupanmu, entah untuk bekerja sama, entah untuk berkolaborasi. Dan orang-orang yang seperti apa yang bisa support, yang bisa dukung setiap kegiatan yang kamu lakukan.
Nah, sehingga inilah yang membuat kamu benar-benar menemukan kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, jadi mungkin ya mereka selama ini mengira kamu bodoh, kamu cupu, ya. Bisa dipermainkan, bisa dibohongi, bisa dimanipulasi, tetapi justru mereka ya telah masuk ke dalam perangkapmu. Kamu bisa nilai dengan jelas. Ya, watak-watak orang-orang toksik seperti ini, sikapnya seperti apa. Di saat dia mendapatkan keuntungan, dia baik. Di saat dia nggak mendapatkan apa-apa, dia mulai abaikan kita. Oke? Nah, jadi memang kedepannya akan ada situasi yang akan sangat hebat, ya, akan sangat menantang, di mana di situ akan banyak kejadian yang paten-paten banget, begitu ya. Bahwa kamu mulai tahu nih langkah apa selanjutnya. Ya, strategi yang seperti apa yang harus kamu lakukan dan orang-orang yang seperti apa ya yang paling cocok dan tepat untuk sama-sama maju, untuk sama-sama berkembang di kegiatan yang sama bersama dirimu. Oke, kita lanjut. Saya kira itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi memang terlalu banyak hal negatif selama ini yang ada di sekitarmu. Terlalu banyak hal-hal buruk yang kamu dapati, baik dari orang-orang, baik dari keadaan, ataupun dari lingkungan sekitarmu. Ya, karena apa? Karena memang kamu orangnya lurus, jujur, lugu begitu ya. Di saat kamu dimintain tolong, ya oke, kamu tolong. Di saat kamu dimintain selesaikan kegiatan ini, ya kamu selesaikan. Karena mungkin ada tanggung jawabmu di sana. Tetapi justru mereka ini mempermainkanmu. Mereka mempergunakan keluguanmu untuk keuntungan-keuntungan pribadi mereka. Nah, tetapi memang sedikit demi sedikit, step by step, kamu mulai mengetahui ini, mulai tahu caranya. Ya. Bagaimana untuk bisa membatasi kehidupanmu jauh dari energi negatif. Nah, jadi cukup sekali ini saja. Ya, di saat kamu sudah tahu watak mereka, keinginan mereka, ya seperti apa mereka sesungguhnya memperlakukan kamu, ya udah. Ya, kedepannya next time kamu nggak ingin bekerja sama lagi. Nah, tetapi di situ kan kamu juga dapat keuntungan. Keuntungannya kamu dapatkan ilmunya, dapatkan pengalamannya. Walaupun pada dasarnya kamu yang bekerja mati-matian, mereka enggak. Tetapi kan di situ ada, ya, pelajaran yang penting yang bisa kamu petik di sana. Nah, jadi mulai akan bisa kamu lakukan bahwa setiap kehidupan itu pasti ada hal baik dan hal buruk. Ada energi negatif dan energi positif. Oke. Nah, tapi tergantung kita bagaimana kita bisa membatasi, membentengi diri kita untuk benar-benar tidak terganggu terhadap energi positif, terhadap hal-hal buruk agar tidak mengganggu langkah kita selanjutnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi bagaimana kita abaikan, kita bisa menepiskan ya hal-hal negatif ini agar tidak mengganggu kegiatan kita yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini seperti surprise ya, akan ada kejutan ataupun akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, bisa saja ini dalam bentuk kesempatan ya, peluang, rasa percaya, rasa nyaman. Karena apa? Karena tidak semua orang buruk terhadap dirimu. Ada beberapa orang juga yang positif, yang menilai apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah ketulusan. Karena kamu memang ingin berkembang. Karena kamu memang ingin memajukan kegiatan ini. Nah, makanya di saat mereka-mereka ini yang positif, mereka mengetahui bahwa inilah ketulusan yang kamu miliki sehingga mereka support. Mereka dukung, mereka ingin berkolaborasi, mereka merasakan ya tumbuh rasa percaya di diri mereka terhadap dirimu. Karena mereka tahu nih kamu memiliki potensi. Kalaupun kamu nanti belum bisa melakukannya, kamu belajar. Kamu cari cara bagaimana kamu bisa menyelesaikannya. Nah, inilah ya, mungkin nanti yang akan membawa berkah,
akan membawa peluang-peluang lainnya hadir ke dalam kehidupanmu dan benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan ya di dalam kehidupanmu. Nah, jadi biar aja orang nyangkain kita cupu, lugu begitu ya. Tetapi di akhir cerita mereka akan tahu kalau kita adalah player, kalau kita adalah pemain yang tangguh yang mampu memainkan setiap peran, setiap kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Kartu yang ketiga. Di sini kita punya Elder of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini adalah ketenangan, ya, ketenangan, keseimbangan. Nah, jadi kamu memang benar-benar bisa bersikap tenang ya di dalam situasi ataupun keadaan sesulit apapun. Nah, di saat kamu berhadapan dengan tekanan, intimidasi, permasalahan-permasalahan, tetapi dengan pemikiran yang seimbang, dengan ketenangan di dalam hatimu, dan dengan keberanian untuk menghadapi setiap situasi. Nah, inilah akhirnya yang membuat kamu mampu melewati apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya kualitas dirimu itu akan menjadi semakin baik. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan ya. Keberuntungan ataupun keberkahan ya. Ataupun pintu-pintu rezeki lainnya ya yang mulai terbuka untuk dirimu. Dan inilah yang akan membawa perubahan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa keberkahan ini datang? Kenapa keberuntungan mulai kamu dapati di setiap langkahmu? Karena kamu memang orang yang ingin selalu melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Walaupun pada akhirnya kamu dibohongi, dimanfaatin. Tetapi kamu udah lupakan itu, udah maafkan itu semua. Toh juga masih banyak orang-orang baik ya, yang bisa menghargai, yang bisa support, yang bisa dukung. Nah, inilah mungkin yang membawa kehidupanmu semakin berkah. Karena kamu orang yang ingin selalu membantu, ringan tangan, ya, nggak neko-neko, nggak banyak cerita. Tetapi kalau kamu sudah sekali dibohongin, disakitin, ya udah ke depannya tentu kamu berpikir 2 kali untuk berkegiatan bersama orang-orang yang nggak tepat. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Judgment. Nah, kan? Bener kan? Jadi di saat kita mampu berdamai dengan masa lalu, memaafkan setiap peristiwa, ya, menepiskan setiap pemikiran-pemikiran yang buruk, yang negatif, yang bisa mengganggu konsentrasi kita, yang mengganggu semangat kita untuk terus maju dan melangkah, maka kamu tepiskan dulu, kamu kesampingkan dulu. Dan maafkanlah kesalahan apapun yang pernah terjadi di dalam hidupmu, karena kita bisa ulang kembali, mulai kembali, coba kembali. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi pada dasarnya kamu mulai mengetahui bahwa perubahan itu adalah bagian dari sebuah kehidupan. Kehidupan ini pasti akan berubah yang dialami setiap manusia. Ya? Layaknya sebatang pohon. Dia dari kecambah, tumbuh besar, kelihatan batang pohonnya, berbuah, berbunga, dan mati. Nah, inilah perubahan yang melekat sekali di dalam kehidupan kita. Makanya apapun perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya usahain terima. Apapun yang pergi, apapun yang datang di dalam hidup kita, ikhlaskan, legowo di dalam menjalani dan menerima apapun itu. Maka dengan kita berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan masa lalu, maka kita akan mampu melangkah lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jelas ya, ini adalah kesabaran. Kesabaran di dalam melalui setiap proses,
kesabaran di dalam setiap menjalankan kegiatanmu, walaupun jalannya panjang, berliku, begitu ya. Tetapi akan ada hasil yang baik, akan ada buah yang manis di ujung perjalananmu. Ya, karena hasil yang baik itu berasal dari usaha yang benar-benar baik. Jika usaha kita, perjuangan kita hanya sedikit, nggak maksimal, maka jangan harap kita akan mendapatkan hasil yang baik di akhir cerita. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Cancer, sahabatku, dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat paten, yang sangat luar biasa, ya, di mana kamu mulai diakui, mulai dipandang, yang dulunya banyak menganggap kamu cupu, lugu, begitu ya. Dan pada akhirnya mereka mulai sadar dan mengetahui ternyata kamu adalah suhu. Kamu adalah player, pemain yang benar-benar tangguh, yang benar-benar bisa melewati apapun di dalam hidupmu dan akhirnya membawa kehidupanmu jauh lebih baik dan bahagia daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.